Ya, luar biasa baik. Oke. Tadi kita sudah ke kepala sekolah untuk meminta izin Karnislo terkait dengan kegiatan pendampingan individu yang keenam. Miss Lu udah siap? Siap. Siap ya. Untuk pendampingan individu yang keenam ini kita ada beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan, yaitu pertama tentang laporan selama kegiatan 1 bulan terakhir dari PI 5 ke PI 6. Kemudian kita juga ada menggali dari yang sudah di Miss Lu lakukan, yaitu refleksi hasil survei umpan balik yang kemarin sudah Miss Lu lakukan kepada 5 rekan sejawat, kemudian 5 siswa, kemudian ke pimpinan dan refleksi dari Miss Lu sendiri. Itu yang tentang umpan balik nih. Kemudian implementasi pada perubahan dalam pembelajaran Miss Lu di kelas. Kemudian yang utama dan yang paling menarik nih dari PI ke-6 ini adalah penilaian pemetaan aset. Kemudian selanjutnya adalah tentang kita akan menghadapi Loka 7 sekaligus panen karya yang Miss Flo ya dari CGP atau dari PGP angkatan ke-10 ini, yaitu persiapan panen hasil belajar. Dan beberapa PR lainnya supaya Miss Flo ingat pulang ke rumah, jadi pekerjaan rumah. Jadi begitu Miss Flo, jadi mungkin bisa diceritakan terkait dengan kegiatan selama 1 bulan terakhir itu apa saja sebelum kita memasuki yang lain-lainnya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Untuk hal-hal yang 1 bulan terakhir ini ya, yang saya rasakan memang pembelajaran itu saya merasa lebih terarah gitu ya, karena saya sudah belajar melalui LMS juga gitu. Menurut saya LMS itu membantu saya sih, saya jadi semacam apa ya, mirroring juga ya, meniru juga pembelajaran melalui LMS saya terapin juga ke dalam pembelajaran di kelas. Terus kan kemarin juga kita ada membuat program yang berdampak positif pada murid, kebetulan karena memang situasi sekolah saya yang ya memang saya jadinya hanya bisa melakukan, ya nggak hanya sih ya, menurut saya itu yang bisa saya lakukan untuk sekolah, yaitu choice boards itu saya saya bagikan di Kombel dan ternyata guru-guru melaksanakannya gitu yang di Kombel. Dan ada yang sharing juga, ini kalau misalnya anak-anak banyak milih yang lebih mudahnya aja gimana ya gitu, saya kasih kasih saran, misalnya coba modelnya tic-tac-toe gitu. Jadi kalau silang begini kamu bisa dapat 100, kalau begini kamu dapatnya cuma berapa gitu ya, contohnya kayak gitu. Terus saya juga heran nih ya, kenapa jadi keberadaan saya itu jadi tempat teman-teman tuh bertanya gitu. Jadi contoh gini, jadi teman-teman tuh merasa bersalah saat ngomel-ngomel sama anak murid lah di kelas gitu. Jadi ada yang datang gitu, beberapa lah datang ke saya, aduh sorry nih Miss, tadi saya di kelas saya marah-marah nih Miss, gini gitu kan. Ya nggak apa-apa kan saya bilang gitu ya, asal memang saling mengerti apa yang menjadi masalahnya, jangan guru itu menjadi diktator gitu ya, yang ngejudge gitu kan. Gak masalah Bu, Ibu yakinkan mengingatkan kembali aja keyakinan kelasnya, kenapa sampai Ibu marah, sehingga anak-anak bisa paham gitu. Terus ada juga yang nanya, saya harus bagaimana ya Bu, karena kita udah belajar coaching kan, ya ujung-ujungnya si ibu tersebut ya yang menemukan sendiri cara untuk menyelesaikan masalah dengan anak muridnya gitu. Iya gitu. Lalu tentang pemetaan asetnya juga kemarin cukup berjalan dengan baik kalau untuk rekan kerja dan anak murid ya. Kalau kepala sekolah saya agak last minute karena memang karena sekolah punya gedung baru, jadi setiap 2 hari sekali kepala sekolah saya tuh harus ke Bandung. Jadi kalaupun pas dia nggak ke Bandung, beliau itu rapat kah, atau beliau mungkinnya istirahat ya gitu. Ya saya tidak menyalahkan juga ya, tapi puji Tuhan last minute saya sempat ketemu dan ketemu juga sama komite, sehingga pembicaraan tentang aset bersama kepala sekolah dan masyarakat bisa terlaksana. Ya itu sih menurut saya 1 bulan terakhir ini. Oke, iya. Terima kasih Miss Glo, sangat menarik banget ya. Jadi memang banyak sekali nih tantangannya Miss Glo terkait dengan kegiatan PGP ini ya. Tapi saya lihat di sini Miss Glo sangat survive banget, struggle for life ini kayaknya habis-habisan buat kegiatan PGP.
Nah, terkait tadi tentang, menyambung tentang penilaian pemetaan aset nih, bisa Miss Glo menceritakan tentang kegiatan itu kapan dilaksanakan, di mana, dan mungkin nanti kita kan juga akan menanya-nanyakan kepada salah satu aktor nih. Tapi sebelumnya kita bercerita dulu tentang kegiatan Miss Glo yang, melakukan pemetaan aset. Silakan Miss Glo. Oke, untuk tentang rapat pemetaan aset itu saya mengawalinya seharusnya sama kepala sekolah ya, Bu. Cuma berhubung situasi tidak memungkinkan, saya mulainya dengan rekan sejawat gitu. Dan saya tidak menemukan kesulitan yang berarti saat menginformasikan tentang aset karena kan mereka juga sedang belajar ya di Guru Penggerak Jawa Barat. Jadi tidak terlalu mengalami kesulitan dan mendapatkan input yang banyak juga gitu dari teman-teman, dan ternyata setelah itu kita sadar ternyata walaupun memang sekolahnya masih kontrak gitu ya, kita nggak punya gedung, tapi kita ternyata punya banyak aset gitu, terutama aset daripada guru-guru itu sendiri yang bisa menunjang, karena kita kan SMK gitu, perlu banget punya hubungan sama dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, dan guru-guru punya banyak link untuk hal itu sehingga bisa jadi kalau nyari tempat PKL tuh gampang lah gitu, anak-anak atau mau kerja juga guru-guru tuh bisa menyalurkan. Itu sih terutama pas yang kita temuin pas kemarin pas ngobrolin aset itu. Bisa Miss Glo memberikan sedikit gambaran kepada kita nih tentang aset yang dimiliki oleh SMK 13. Oke, ini 77-nya. Bisa? Iya. Oke, misalnya aset manusia ya tadi saya katakan tentang guru-guru yang kompeten dan yang terpenting itu punya relasi dengan dunia industri kalau SMK itu. Terus juga kita juga punya guru penggerak, memang saya pionir ya di sekolah. Dan ada lagi satu lagi yang sedang running juga, dan itu juga memberikan warna baru juga buat di sekolah gitu. Sehingga teman-teman punya tempat untuk bertanya tentang hal-hal pembelajaran gitu kan. Lalu misalnya aset sosial, kita punya tata tertib, punya pembiasaan juga di sekolah. Lalu aset fisik itu kita punya ya labnya walaupun kecil, memang kecil banget ya, tapi cukup iya representatif untuk anak-anak. Lalu aset apa lagi? Politik, sosial, budaya. Sosial, agama misalnya kita juga terbuka akan pelaksanaan kegiatan keagamaan gitu ya. Memang sih kalau misalnya yang non muslimnya memang tidak banyak tapi terakomodir dengan baik gitu kan. Lalu aset what else? Saya lupa. Sarana-prasarana sudah. Iya, ya itulah. Iya, oke. Saya boleh berbincang sebentar dengan salah satu aktor yang waktu itu hadir pada saat pemetaan aset Miss Glo ya. Di sini dengan Bu Tri. Ya Bu Tri. Selamat siang Bu Tri. Selamat siang Ibu Mai. Iya. Begini Bu Tri ya. Terkait dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan oleh Miss Glo nih, kebetulan Bu Tri juga sempat hadir pada saat itu ya. Ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pertanyaan nih kepada Bu Tri nih, selaku salah satu stakeholder di SMK 13. Kira-kira menurut Bu Tri dari kemarin melakukan pemetaan aset, proses dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu bagaimana? Jadi berdasarkan apa saja tuh? Baik Bu Mai, terima kasih. Jadi kemarin memang kami diundang ya Bu ya, rekan guru oleh Miss Glo untuk melaksanakan diskusi pemetaan aset, dan di situ juga kami alhamdulillah sangat senang diundang oleh Miss Glo karena kami menyadari ternyata aset yang ada di sekolah itu besar loh, kuat loh, dan apa ya Bu ya, ternyata potensi yang sangat baik untuk dikembangkan ya untuk kemajuan negeri 13 ya, Kota Bekasi ya Bu. Jadi kemarin itu untuk prosesnya sendiri setelah kami diundang, kami bersama-sama melakukan diskusi dengan komunitas sekolah karena bukan hanya guru saja, kemarin itu ada dari perwakilan orang tua juga, kemudian dari tokoh masyarakat yang Miss Glo undang, dan juga ada perwakilan dari siswa juga ya Bu ya, luar biasa. Kemudian kami duduk bersama melaksanakan diskusi untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu Mai gitu untuk prosesnya. Iya. Jadi sudah lancar ya. Iya benar-benar. Iya. Oke. Kira-kira dalam proses pemetaan aset yang kemarin dilakukan nih bersama Miss Glo dan rekan-rekan yang ada di SMK 13, kira-kira kendala
kendala dan tantangan apa saja yang dihadapi tuh untuk Mbak Faa? Oke, baik Bu. Untuk tantangannya sih, ketika pelaksanaan sih tidak ada ya Miss ya. Alhamdulillah semuanya dapat dengan lancar. Kita diskusi satu persatu dari ketujuh modal yang ada yang kemarin Miss Go jelaskan. Cuman memang sepertinya lebih ke untuk mengumpulkannya itu yang agak kesulitan ya. Banyak kesibukan ya Bu ya, terutama di SMK 13 ini kan memang sedang ada proses untuk pemindahan ke gedung baru ya. Jadi memang guru-guru juga banyak kesibukan selain mengajar juga persiapan untuk itu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selama proses pelaksanaan diskusi berlangsung itu tidak ada kendala sih Bu. Iya. Alhamdulillah lancar ya. Nah, terkait dengan kelancaran dan hal-hal yang sudah dilakukan nih pada saat proses pemetaan aset nih ya, Putri ya. Kira-kira perasaan apa nih ya Ibu rasakan ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah di SMK 13? Baik Ibu, untuk perasaannya yang pertama kami sangat senang, sesama guru rekan sejawat itu kemarin senang, wah ternyata kita tuh banyak ya yang menjadi sumber kekuatan kita, potensi yang harus kita kembangkan karena selama ini kadang kan kita melihatnya dari kelemahan ya, jadi kadang ini kelasnya seperti ini gitu ya, fasilitasnya seperti ini, tapi sebenarnya banyak modal lainnya yang bersumber pada kekuatan gitu ya Bu ya. Jadi kita juga yang sangat antusias sekali perasaannya dan sangat senang. Kemudian perasaan yang lainnya adalah tertantang Bu. Bagaimana kedepannya kita bisa memaksimalkan potensi atau kelebihan yang ada di sekolah untuk kemajuan SMK Negeri 13 Bekasi Bu. Masya Allah Putri, keren banget, emang keren banget ya. Jadi Ibu benar-benar menjiwai dan menghayati kegiatan proses pemetaan aset yang dilakukan dan dipelopori oleh Miss Glo nih, kebetulan pionir dari CGP di SMK 13 ya Miss ya. Terus kira-kira pembelajaran apa yang didapatkan dari proses pemetaan tersebut? Apa yang hal positif apa nih? Oh ternyata apa-apa yang disampaikan pada saat proses pemetaan aset nih? Baik Bu, hal positifnya adalah ketika diskusi kemarin kami tuh sesama rekan guru menjadi berefleksi ya Bu ya, lebih kepada refleksi bahwa selama ini apa yang ada di SMK Negeri 13 itu adalah rumah kedua kami ya Bu ya, maka sepatutnya itulah yang dijadikan sebagai kekuatan kami gitu ya, apa yang harus kita perjuangkan ke depannya. Hal yang didapatkan adalah tentunya yang pertama bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada di SMK Negeri 13 ini untuk kemajuan sekolah, warga sekolah dan tentunya nanti dampak luasnya kepada masyarakat di sekitar kita gitu Bu. Ya, benar-benar. Kembali kepada pelayanan kepada siswa, pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik ya menjelang Indonesia Emas 2045 ya, keren SMK jadi maju gitu ya. Oke, kita sekarang beranjak kepada terima kasih Putri atas penjelasannya. Jadi keren Ibu sudah sangat menghayati ya. Mudah-mudahan nanti semakin bisa berkolaborasi dengan Miss Glo terkait dengan kemajuan SMK 13. Oke. Ini Miss, kita mau menanyakan tentang persiapan panen hasil belajar dari Miss Glo nih. Bisa diceritakan ide apa saja dan hal-hal apa saja yang akan dipersiapkan Miss Glo? Kita udah langsung ke sini. Baik, untuk maksudnya sore ini untuk panen karya ya? Iya, panen karya. Iya. Oke, untuk panen karya memang kita juga sudah sesama PP Ibu ya. Sudah saling ketemu, sudah merapatkan tentang banyak hal dan memang kita akan tema kita adalah Bali. Sehingga dan memang idenya adalah supaya kita memunculkan apa yang udah kita kerjakan sih Bu, terlebih kepada program-program yang udah kita buat itu supaya lebih diketahui lebih banyak rekan-rekan guru. Harapan saya sih sebenarnya panen karya ini sebagai tempat guru-guru bisa berekspresi juga tentang kreativitas yang sudah dibuat gitu sehingga bisa dapat bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Seperti itu sih. Ya, tapi sudah dalam on progress ya. Iya, betul. Sekarang masih PI 6, Loka 6 sudah sedang dipersiapkan. Iya.
Oke, Miss Glo, jadi sudah sangat keren sekali. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kemudian bisa membawa yang terbaik buat Miss Glo secara pribadi maupun secara kolaborasi nantinya dengan rekan-rekan sejawat ya. Oke, Miss Glo, terima kasih banyak sudah memberikan praktik baik kepada kita semua dan kepada lingkungan Miss Glo di sekolah maupun secara umumnya Miss Glo di tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian, apa namanya, untuk pemetaan aset itu tidak hanya kita bisa lakukan sekali, tapi bisa dilakukan berkali-kali, biar kita supaya dapat lebih memaksimalkan potensi tadi yang sudah disampaikan Putri ya, memaksimalkan potensi yang ada di kita untuk kemajuan sekolah. Itu yang mungkin yang pesan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, teruslah melakukan ide-ide kreatif terkait dengan perkembangan dari sekolah SMK 13 itu sendiri, karena tidak hanya berhenti sampai dengan PI 6, kemudian Loka 6, kemudian Loka 7 dan panen karya serta turunnya sertifikat, tapi kiprah dari Miss Glo sendiri terkait dengan dunia pendidikan itu yang paling utama. Karena ini seperti kalau di film-film atau pewayangan itu sebenarnya adalah kawah Candra di muka. Nanti setelah keluar dari kawah Candra di muka, Miss Glo harus siap untuk memimpin perubahan maupun inovasi-inovasi terutama di SMK 13 ini. Amin. Nah, untuk PR nih Miss Glo, jadi Miss Glo membuat rencana kerja pengembangan program sekolah nanti bisa dikumpulkan paling lambat 2 hari setelah Lokakarya ke-7. Paling lambat, jadi tapi jangan selambat-lambatnya ya. Barangkali seperti itu Miss Glo, pendampingan individu kita yang 6. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi salah satu modal dari kita semuanya, terutama Miss Glo selaku pengembang dari calon guru penggerak, dan mudah-mudahan juga semakin cepat C-nya itu rontok sehingga tinggal menjadi guru penggerak saja. Selamat sukses dan salam buat keluarga besar SMK 13. Jangan pernah putus sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam sesi berikutnya yang lebih seru, lebih beragam dan lebih berkolaboratif. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Miss Glo, terima kasih Putri dan semuanya yang ada di kameramen juga. Selamat sore, bye-bye.